Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ibadah kita lakukan secara virtual pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman untuk ibadah rumah tangga pada malam hari ini akan dilayani oleh Penatua Tommy Tampenawas. Jemaat yang terkasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan telah nyata dalam hidup kita. Mari bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahannya melalui sujud beribadah kepadanya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 2. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik hidup kami, setiap hal dalam hidup kami adalah milik-Mu. Segala sesuatu dapat terjadi adalah karena kuasa Tuhan yang bekerja. Malam ini kami datang bersuka hati untuk merayakan dan bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang masih Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkenan atas nyanyian, pujian, serta doa permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur bagi kita malam hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 13 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 460.
Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Tapi sebelumnya mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah rumah tangga kami akan membaca, juga merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, bantu kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yosua, pasal 14 ayat 6 sampai 15. Untuk itu saya undang kita semua untuk berdiri, dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 80 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sampai untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah bacaan kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, senang sekali bisa menyapa kita semua lewat ibadah rumah tangga secara virtual. Harapan saya kita semua kabarnya baik dan juga sehat.
Tema renungan pada saat ini sesuai dengan bacaan kita dalam Sabda Bina Umat adalah upah dari kesetiaan. Dan untuk memulai renungan ini, saya ingin menyampaikan beberapa fakta ringan mengenai Yusuf dan juga Daud. Sebelum nanti kita masuk kepada Kaleb dalam bacaan kita. Yusuf, ia berusia 17 tahun ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf menjadi budak di Mesir, ia difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi di saat itu Tuhan tetap memelihara Yusuf dan Yusuf taat kepada Tuhan. Di usia Yusuf ke-30 tahun, tanpa Yusuf bayangkan sebelumnya, ia bisa menjadi orang yang berkuasa nomor 2 di Mesir sesudah Fir'aun. Itu sepenggal fakta atau cerita mengenai Yusuf. Bagaimana dengan Daud? Para ahli mengatakan bahwa usia Daud sekitar atau antara 10-15 tahun saat Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud agar Daud nantinya menjadi raja untuk Israel. Umur yang masih muda sekali. Di umur atau usia masih di bawah 20 tahun, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Saat itu, Daud belumlah menjadi seorang tentara atau prajurit. Karena di dalam Bilangan 1 ayat 3 mengatakan, seorang Israel ketika dia menjadi tentara atau prajurit, dia harus berusia di atas 20 tahun. Jadi ketika ia mengalahkan Goliat, usianya masih muda sekali. Nah, nama besar yang didapatkan oleh Daud ketika ia berhasil mengalahkan Goliat, justru membawa malapetaka bagi Daud. Saul mengejar-ngejar Daud karena iri, bahkan ingin membunuh Daud. Tapi Daud adalah orang yang tetap taat setia kepada Tuhan dan Tuhan menyertai Daud. Di usia Daud ke-30 tahun, ia bisa menjadi raja bagi Israel. Itu adalah sepenggal kisah dari Yusuf dan juga Daud. Lalu apa hubungannya Yusuf dan Daud dengan bacaan kita mengenai Kaleb? Ketiga tokoh ini mereka mempunyai cerita iman yang kurang lebih sama, kurang lebih mirip. Ketika bangsa Israel mereka baru keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan kepada Musa agar Musa mengutus 12 pengintai dari masing-masing suku Israel untuk masuk mengintai menjadi mata-mata di tanah Kanaan, tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Tapi dari 12 pengintai, 10 pengintai pulang kepada Musa, kepada bangsa Israel dengan pesimis. Mereka katakan tidak mungkin kita bisa masuk tinggal atau menempati tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena orang-orang yang tinggal di Kanaan, mereka orang-orangnya yang besar, kotanya berkubu. Maksudnya berbenteng atau bertembok. Tidak mungkin mereka bisa menduduki tanah itu. Tapi beda dengan Yosua dan juga Kaleb. Mereka kembali kepada Musa dengan semangat bahwa bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan Tuhan akan memimpin mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, atas iman, ketaatan dan juga kesetiaan dari Kaleb ini, maka dalam bacaan kita, Yosua pasal 14 ayat 9, yang mengutip dari Bilangan 14 ayat 24 mengatakan, Tuhan akan memberikan tanah Kanaan bagi Kaleb bersama dengan keturunan-keturunannya. Mereka dapat tinggal di sana. Ini adalah upah dari ketaatan, upah dari kesetiaan
Kaleb, sehingga Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi keluarga Kaleb. Bapak Ibu terkasih, Kaleb katakan di dalam Yosua 14 ayat 10, Kaleb katakan Tuhan memenuhi janjinya kepada Kaleb ketika Kaleb ia berusia 85 tahun, atau ketika setelah 45 tahun Kaleb diutus menjadi pengintai di tanah Kanaan. Nah, setelah membaca bacaan kita ini, saya bertanya kepada diri sendiri, lumayan lama juga, bukan lumayan, lama juga Tuhan memenuhi janjinya kepada Kaleb, yaitu 45 tahun. Setelah itu baru Tuhan memberikan tanah bagi Kaleb bersama dengan keluarganya. Kalau dibandingkan dengan Yusuf dan Daud, masih terhitung belasan tahun. Tapi bagi Kaleb, ini sangat lama sekali. Bapak Ibu terkasih, waktu yang lama maupun singkat bagi Tuhan untuk memenuhi janjinya, dan apa yang Tuhan berikan kepada Kaleb, juga kepada Yusuf dan Daud, itu semua adalah yang terbaik bagi mereka. Walaupun janji Tuhan ini dipenuhi oleh Tuhan dalam waktu yang tidak singkat, tapi apa yang sudah Tuhan berikan, itu ada yang terbaik bagi mereka. Berkat yang terbaik bagi mereka. Tuhan dapat memberi berkat kepada hidup kita dalam banyak bentuk. Janji Tuhan, ya dan amin, dan Tuhan mampu memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kita dalam banyak rupa, baik itu materi, non-materi, melalui kesehatan, melalui jabatan, pangkat, kebijaksanaan, dan lain-lain. Kapan Tuhan dapat memberi, bagaimana cara Tuhan memberi, melalui siapa Tuhan berikan itu semua kepada kita, itu semua adalah wewenang atau kehendak dan waktu yang terbaik Tuhan akan berikan itu semua kepada kita. Tapi yang Tuhan tuntut dahulu dari kita adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan kita dengan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap kita, setiap individu maupun keluarga, tentu kita semua punya pergumulan masing-masing. Kita punya masalah masing-masing. Mungkin saat ini di antara kita ada yang punya pergumulan yang begitu berat. Mungkin di antara kita saat ini sedang berada di titik terendah di dalam kehidupan. Kalau Habakuk katakan, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Mungkin saat ini di antara kita ada yang mengatakan, kenapa Tuhan? Apa yang kurang? Saya sudah menjadi orang yang baik, saya sudah mengasihi sesama, saya sudah taat setia kepada Tuhan, bahkan saya sudah melayani Tuhan, tapi bukan berkat yang saya dapatkan, tapi justru adalah bencana atau hal-hal yang tidak baik yang saya rasakan saat ini. Nah, Bapak Ibu terkasih, percayalah, Tuhan tidak mengizinkan cobaan yang terjadi di dalam hidup kita melebihi dari kekuatan kita. Pada saat yang tepat nantinya Tuhan akan menolong kita, bahkan Tuhan sanggup untuk membalikan keadaan kita menjadi lebih baik, sama seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Kaleb, Yusuf, dan juga Daud. Ini kita berbicara, Bapak Ibu terkasih, kita berandai-andai. Walaupun berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, itu seolah-olah tidak pernah datang kepada kita. Ini kita berbicara seolah-olah. Walaupun kita berdoa meminta kepada Tuhan, belas kasih Tuhan, tapi seolah-olah pertolongan Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah datang kepada kita. Tapi yang saya mau katakan,
ada satu upah dari Tuhan, berkat dari Tuhan yang pasti 100% akan Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Yohanes 14 ayat 2 katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Tuhan Yesus telah pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Ini adalah upah atau berkat dari kesetiaan kita yang terbesar yang Tuhan dapat berikan, yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tapi Tuhan tuntut sekali lagi adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan kita selama di dunia taat setia kepada Tuhan. Apa yang telah Yusuf, Daud, Kaleb terima di dunia ini tidak akan mampu untuk dapat menandingi upah atau berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita ini. Karena itu saya sangat percaya bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus selama ini tidak akan sia-sia. Berkat duniawi itu bisa kita ibaratkan hanya tambahan untuk kita. Tapi berkat sorgawi yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita, itu adalah kekal abadi untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan, memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami, karena kami lemah ya Tuhan. Tangan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kiranya senantiasa dapat memampukan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Betania. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai segala pelayanan di gereja kami. Begitu juga Tuhan menyertai memberkati para presbiter yang melayani, para pengurus Pelkat, komisi, BPPJ, karyawan sekretariat, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja kami. Dan kami sebagai warga jemaat ya Tuhan, mampukan kami juga dapat menjadi garam dan terang dunia di mana kami berada. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Namun Tuhan, kami juga berharap Tuhan memberikan kesembuhan, dan keluarga juga Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan juga berikan kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang menaikkan doa syafaat ini, menaikkan setiap pergumulan, permasalahan dalam hidup kami maupun dalam rumah tangga kami. Tuhan, baik itu masalah ekonomi, pekerjaan, hubungan suami istri, orang tua anak, dan lain sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, memampukan kami di dalam setiap menjalani pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan ada bersama dengan kami, memopong, memberikan pertolongan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati Presiden dan seluruh jajaran, berikan kebijaksanaan mereka di dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia boleh berjalan
dengan adil dan bijaksana di bawah pimpinan dan juga penyertaan dan berkat dari Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami yang senantiasa kami naikkan, kami bawakan hanya di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, mari memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati. Kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Gita Bakti 87. Jemaat, marilah berdiri. Kita berdoa dalam pengucapan syukur ini. Kita berdoa. Ya Kristus, inilah syukur yang kami bawa kepadamu. Kiranya syukur ini dapat berguna bagi pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang berlangsung. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat-Mu menuntun mereka untuk mengelola dengan benar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk. Penegasan warta sektor bagi kita malam hari ini. Yang pertama, ibadah rumah tangga tanggal 5 Agustus 2020 dilaksanakan pukul 19 WIB yang akan dilaksanakan secara virtual. Mohon partisipasi kehadiran jemaat dapat didokumentasikan dan di-share ke WhatsApp group. Yang kedua, ibadah Pelkat terpadu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pukul 17 WIB, juga dilaksanakan secara virtual. Mohon seluruh anggota Pelkat PKB, PKP, dan PKLU dapat mengambil bagian di dalam ibadah Pelkat tersebut. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Juli
2020 pukul 19 WIB. Pelayan firman Pendeta Sri Maharani Kembaran Ginting. Dilaksanakan secara virtual. Mohon seluruh anggota Pelkat Gerakan Pemuda dapat mengambil bagian dalam ibadah tersebut. Betania menopang usaha jemaat. Dalam rangka menopang perekonomian jemaat, maka bagi jemaat yang ingin mempromosikan usaha jemaat, baik pribadi dan keluarga, dapat mendaftarkan ke Sekretaris PHMJ. Profil usaha akan ditayangkan sebelum live streaming ibadah hari Minggu. Penayangan perdana tanggal 26 Juli 2020. Tidak dipungut biaya. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Penatua Tommy Tampenawas untuk pelayanannya dalam ibadah rumah tangga secara virtual pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih juga kepada tim IT, PKJ dan pemusik yang telah terlibat dalam ibadah rumah tangga malam hari ini. Dan kepada seluruh warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga malam hari ini dan yang dengan rasa syukur dan sukacita menyampaikan persembahan-persembahan, baik persembahan syukur, persepuluhan, maupun sumbangan-sumbangan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri dan akhiri ibadah virtual ini dengan melanjutkan ibadah yang aktual di tengah-tengah berbagai tantangan yang kita hadapi sehari-hari. Kita melakukan haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat terkasih, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber kemurahan senantiasa menganugerahkan engkau dengan berbagai berkat yang tiada berkesudahan. Kiranya Yesus Kristus, Allah yang juga manusia, senantiasa mengimbangi berbagai ratap tangismu dengan tawa sukacita. Kiranya Roh Kudus yang menjadi roh pelindung senantiasa memberikan karunia di dalam kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya.